Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Romo Agustinus Keluli OCD. dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Edisi 27 September 2022. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Feli. Apa kabar nih hari ini Romo? Baik. Puji Tuhan Iya. baik ya. Nah Romo, hari ini kita akan berbincang-bincang dan mengobrol tentang salah satu orang kudus nih Romo, yaitu Santo Vincentius de Paul. Iya. Iya. Nah Romo, ini tentunya nama yang masih asing ya untuk Feli. Iya. Untuk membuka sesi pada hari ini, boleh dong diceritain sedikit Romo tentang siapa sih Santo Vincentius ini? Mungkin Iya. dari family background Oke. atau awal mulanya Iya. seperti itu. Baik, Santo Vincentius de Paul ini dia berasal dari Prancis. Prancis, oke. Dia lahir di satu desa kecil di Pau, di Prancis dekat kota Marseille, dan latar belakang keluarganya itu dari keluarga yang sangat sederhana, tidak bisa dikatakan miskin, tapi bahwa mereka sangat sederhana. Sangat sederhana. Mereka dari keluarga petani, kehidupan sehari-hari sebagai juga menggembalakan ternak, dan juga dari pertanian. Jadi orang tuanya ini punya 6 anak, Iya. dan Vincentius ini dia lahir dari anak ketiga dari 6 bersaudara. Dia punya 3 saudara dan 2 saudari. Dan meskipun dalam kesederhanaan mereka mengenyam pendidikan yang standar, bahkan Vincentius dari kecilnya sudah sangat menonjol dalam bidang bakat belajar. Berarti memang salah satu Iya. yang pintar-pintar ya Romo ya. Betul. Dan dia sudah sangat bekerja keras dari kecil. Dia sudah membantu keluarganya untuk menggembalakan ternak dari orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya itu mengirim dia untuk studi ke seminari, dan itu dari hasil penjualan dari ternak yang dari hasil dari Vincentius sendiri. Berarti Jadi, beliau yang bekerja sendiri betul, untuk membiayai betul. sekolahnya sendiri ya Romo? Betul. Oke. Dan bahkan ketika dia sudah di seminari pun biaya yang tidak mencukupi, dia berusaha untuk mencari uang sendiri dengan menjadi tutor. Menjadi tutor untuk bagi teman-teman yang punya kemampuan intelektualnya rendah, dan dia memberikan kelas ekstra khusus supaya mereka juga bisa setara dengan yang lainnya. Seperti les gitu ya? Iya, Romo? betul. Oke. Oke. Luar biasa sekali ya Betul. Romo ya. Nah Romo, Feli sempat dengar bahwa Santo Vincentius ini sempat mengalami penculikan dan perbudakan ya Romo ya. Sepertinya ini pertama kali Feli mendengarkan bahwa ada salah satu orang kudus yang sempat mengalami penculikan atau perbudakan. Baik, jadi sebenarnya dia itu mengalami penculikan setelah dia ditabiskan menjadi imam. Oke. Jadi mungkin sebelum kita berbicara tentang penculikan dan perbudakan, ketika dia berusia 15 tahun itu orang tuanya sudah mengirim dia ke Toulouse untuk belajar di seminari, dan setelah 3 tahun dia ditabiskan menjadi imam. Dalam usia yang sangat muda, yaitu 19 tahun. Padahal kalau menurut aturan hukum gereja di zaman itu, menurut Konsili Trente, seseorang boleh ditabiskan menjadi imam setelah genap usia 24 tahun. Berarti masih di bawah umur pada saat Masih di itu bawah ya? umur, dan mungkin di saat itu dia mendapatkan dispensasi dari uskup, ataupun juga mungkin mengajukan permohonan kepada Takhta Suci di Roma untuk supaya dia ditabiskan. Tapi lazimnya itu 24 tahun, tapi mungkin ini kasus yang sangat luar biasa. Dan ketika dia ditabiskan menjadi imam, dia bertugas sebagai pasoproki di salah satu desa. Tapi karena persyaratan itu tidak ia penuhi dalam aturan standar usia, karena itu dia harus meminta dispensasi dari Roma. Tapi ketika dia mengajukan permohonan itu, Roma tidak menanggapi. Oh, kenapa Romo? Karena dia belum cukup umur untuk mengemban tugas umur. sebagai seorang pasoproki. Karena itu harus seorang yang dewasa. Sementara usia 19 tahun ini kan bukan usia dewasa, usia masih dalam pergolakan. Iya betul. Puberty ya Romo ya. Iya, betul. Dan karena itu setelah menunggu tidak ada jawaban, lalu dia memutuskan untuk melanjutkan studi lagi, menjadi sampai ke master untuk hukum gereja, S2.
Dan setelah itu, karena ketika dia masih di pendidikan tinggi itu, dia punya relasi dengan orang-orang kaya, sehingga dia mendapatkan hak warisan. Hak warisan? Hak warisan dari orang kaya ketika warisan itu, ketika yang bersangkutan meninggal. Maka mereka sudah membuat kepada notaris untuk warisan itu diwariskan kepada seseorang. Dan Vincentius ini mendapatkan hak itu dari orang kaya tersebut. Dan dia tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan warisan tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk menjual dengan maksud supaya itu bisa dia lakukan sesuatu untuk orang miskin. Wah, dan membantu bukan untuk dirinya ya? sendiri. Okay. Karena dia sadari bahwa dia sendiri orang miskin dari keluarga sederhana, sehingga dia mencoba untuk melakukan sesuatu untuk orang miskin. Dalam perjalanan kembali dari misi ini, ternyata dia ditangkap oleh para bajak laut dari Tunisia, dari wilayah Afrika Utara. Karena di situ memang terkenal juga. Gitu ya? Diculik. Kemudian dijual. Dia dijual ke salah satu majikan yang adalah seorang nelayan. Tapi itu tidak bertahan lama, karena mungkin apa yang terjadi saya kurang tahu. Tapi lalu dia dijual kembali dijual lagi kepada pihak yang majikan yang kedua. Sempat dibawa ke Turki karena dia cakap dalam bekerja, sehingga sempat diantar, betul. Sehingga dia dibawa ke Turki. Lalu ketika majikannya ini meninggal, lalu dijual kepada pihak yang lain lagi. Menurut menurut catatan bahwa majikan ketiga ini adalah seorang imam. Oh, seorang imam tapi yang ditangkap menjadi budak. Lalu karena dia ingin membebaskan diri dari perbudakan itu, dia murtad. Jadi mualaf. Menjadi mualaf. Sehingga lalu dia diterima di masyarakat setempat dan mempunyai istri bahkan sampai 3. Karena dia sudah menjadi muslim, ya dia boleh berhak untuk sampai 4. Betul sekali. Bahkan lebih kalau dia sanggup. Iya. Dan istri kedua adalah seorang yang muslim dari lahir. Dan ketika dia tahu bahwa Vincentius ini adalah seorang Kristiani, dia menghasut suaminya supaya memaksanya untuk murtad. Oh, berarti menghasut Santo Vincentius ini bukan, menghasut suaminya yang dulu adalah seorang imam, supaya memaksa Vincentius ini untuk murtad menjadi muslim. Bersama mereka, menjadi muslim. Tetapi dia tersadar bahwa dia tidak boleh melakukan itu. Karena kekristenan dia, imamat dia masih ada membekas, sehingga dia tidak tega untuk melakukan hal itu. Lalu dia mengirim dia kembali ke Perancis. Dan kembali ke kampung halamannya sendiri. Jadi dengan pelbagai cara sehingga akhirnya dia bisa selamat ke kampung halamannya di Perancis. Lalu sampai di Perancis dia pergi ke Roma untuk belajar lagi. Jadi dia punya memang dari kecil dia suka belajar dan suka belajar. Dan ketika ada hal yang perlu dia pelajari, dia terus ingin cari tahu dan terus untuk belajar. Ketika kembali dari Roma, dia ditugaskan untuk melayani orang-orang kaya, mengajarkan anak-anak mereka. Dan di situ dia bangun banyak relasi. Dan itu sangat berguna untuk karya dia ke depannya. Tentu saja, iya. Sehingga dia berusaha untuk menjembatani antara orang miskin dan orang kaya. Melakukan sesuatu hal, menggugah hati orang kaya untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Karena itu adalah satu tanggung jawab, satu bentuk panggilan juga. Jadi memang perlu ada orang yang menjembatani antara orang kaya dan orang yang miskin, supaya yang miskin, yang berkekurangan ini bisa terpenuhi kebutuhan mereka. Betul sekali, karena memang sangat tidak mudah tentunya Romo betul. Orang kaya bisa berbagi ke orang miskin. Jadi beliau menjadi jembatan antara kedua pihak tersebut. Luar biasa Romo. Nah, kira-kira ada lagi nggak Romo pewartaan sebagai seorang imam dari Santo? Baik. Jadi karena dia memanfaatkan relasinya dia dengan orang kaya ini, dan untuk menjembatani ini, lalu dia membangun kongregasi para suster, terutama putri-putri cinta kasih, yang mau membaktikan hidup mereka untuk orang-orang miskin, melayani orang-orang kecil. Dan itu memang spiritualitas yang ditekankan kepada para suster ini.
dan mereka harus membaktikan hidup mereka melayani orang-orang yang terkebelakang, yang miskin, yang para migran, para budak dan sebagainya, supaya bahwa mereka bisa mengalami kasih Tuhan. Betul. Kalau tidak, mereka merasa supaya hidup mereka itu seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan, atau bahwa mereka mengalami semacam suatu kutukan dari Tuhan. Tetapi dengan pelayanan orang-orang ini merasa bahwa Tuhan masih berpihak kepada mereka. Betul. Jadi karena itu memang dia selalu, karena terlahir dari keluarga sederhana, lalu dia mau melakukan sesuatu untuk orang yang sederhana, orang-orang kecil, orang miskin dan sebagainya. Seakan-akan bagaimana beliau itu tidak ingin bahwa orang-orang miskin itu jadi semakin terpuruk, semakin miskin gitu ya. Berarti mereka, beliau ini memang banyak melakukan untuk orang miskin ya. Ya. Dan dia punya concern dan punya option for the poor itu sangat-sangat tinggi. Dan dia mengumpulkan banyak donasi, dana dari orang-orang kaya, dari relasinya yang terbangun itu, untuk terutama untuk membantu orang miskin, dan juga terutama untuk menebus para budak. Para budak yang datang dari Afrika. Itu dibebaskan dengan membayar itu, membayar uang tebusan kepada itu, kepada para majikan, supaya bisa mengalami satu kemerdekaan. Karena ya sebenarnya manusia itu di hadapan Tuhan itu kan sama derajatnya, sama memiliki hak yang sama. Tetapi karena keangkuhan, kerakusan, greedy dari manusia yang ingin mau menguasai, egoisme, sehingga banyak orang yang tertindas hidupnya, melarat karena yaitu ketidakpahaman tentang harkat dan martabat manusia di hadapan Allah itu sama. Betul sekali. Kadang manusia, kita sebagai manusia itu pasti lupa ya Romo ya, apalagi ketika kita sudah di atas, memiliki banyak duit seperti itu kan. Nah, sebagai umat Katolik Romo, selain kesederhanaan, selain suka membantu dan menolong dan pelayanan, ada lagi nggak sih yang bisa kita teladani dari Santo Vincentius? Baik, ada 5 hal yang diajarkan oleh Santo Vincentius de Paul ini. Dari pemikiran-pemikiran itu muncul dari tulisan-tulisan, terutama dari surat-surat yang dia bangun kepada para atasannya, juga dalam para relasinya, dan juga dengan orang-orang kaya. Itu selalu memberikan suatu surat-surat, menulis surat-surat yang menggugah hati orang dan menumbuhkan iman orang. Itu dengan ada 5 poin yang dia gariskan. Itu pertama tentang simplicity atau kesederhanaan. Itu dia lebih memfokuskan tentang bahwa orang itu harus punya suatu kemurnian hati. Orang harus selalu mengatakan tentang kebenaran apa adanya. Kebenaran itu tidak boleh disembunyikan, tidak boleh direkayasa, tidak boleh dibatalkan. Apa yang dikatakan tentang kebenaran jangan sampai dibatalkan, bahwa ada mungkin ada satu ancaman lalu seakan-akan membatalkan apa yang sudah dikatakan itu. Itu kan sering terjadi seperti itu. Karena itu tidak boleh, kebenaran itu harus dikatakan secara terus terang. Kemudian juga tentang kemurnian hati. Apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk nama besar pribadi. Bukan balik ke Tuhan ya. Iya, bahwa apa yang kita terima, apa yang kita alami semua ini karena penyelenggaraan Tuhan, bukan karena kita. Betul sekali. Lalu yang kedua itu tentang orang harus memiliki kerendahan hati. Karena itu dalam refleksi Santo Leo Agung, dia mengatakan kerendahan hati itu merupakan akar dari segala keutamaan kebajikan Kristiani. Orang bisa menerima, memaafkan, mengampuni sesamanya kalau dia punya kerendahan hati. Tidak ada kerendahan hati, yang ada itu hanya keangkuhan dan kesombongan. Mengadili, menghakimi, menghukum, dan menuntut, tidak pernah mau menerima diri sebagai yang salah. Yang lain itu selalu salah, saya tidak. Karena itu kerendahan hati menjadi hal yang sangat esensial yang harus kita miliki supaya kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan Kristiani kita. Kalau tanpa kerendahan hati kita tidak akan pernah bertumbuh dalam keutamaan. Betul sekali. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang kelemah lembutan. Ini terutama dalam hal kontrol emosi, terutama kemarahan. Kata-kata kita bisa terkontrol, jangan sampai membuat orang terluka. Harus dipikirkan dulu sebelum berbicara ya. Ini jadi soal pendekatan itu ya, pendekatan yang humanis, yang membuat orang itu bisa
kalaupun misalnya kita menegur seseorang dalam satu cara yang bisa diterima, dia merasa bahwa seseorang ditegur karena memang dia peduli, dia sayang dengan kita, bukan karena rasa benci. Kalau kita memberikan suatu teguran dengan kemarahan, dengan emosi, maka orang terluka. Betul. Dan orang akan menjauh. Tapi ketika kita melakukan suatu pendekatan persaudaraan dengan kasih, maka dia merasa bahwa dia disayangi, betul, dia dipeduliin. Dan itu membuat relasi persaudaraan itu menjadi semakin kuat. Dan bersama-sama itu bertumbuh dalam kebajikan, keutamaan. Kemudian yang keempat, dalam pertumbuhan iman itu kita harus punya satu latihan keutamaan mati raga, mortifikasi. Itu seperti apa? Ada satu bentuk penyangkalan diri. Jadi kita menyangkal hal-hal yang mungkin hal-hal yang superficial, hal-hal yang bersifat hura-hura atau untuk kesenangan. Lalu kita coba menyangkal itu untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. Iya. Banyak hal yang dibuat oleh para orang kudus, misalnya mereka mau melakukan sesuatu yang bersifat mati raga, itu mengalami suatu kesakitan. Seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, selama makan, dia itu selalu mengangkat kaki begini ya. Dengan maksud dia mengalami sedikit sakit ya. Sakit ini yang dia persembahkan kepada para misionaris untuk pertobatan orang berdosa. Jadi kita bisa mengubah suatu pengalaman yang pahit, penderitaan itu menjadi suatu rahmat bagi kita. Betul sekali. Karena itu setiap penderitaan itu memang harus dimaknai. Ya Romo ya. Jadi kita harus mencari dan mengais apa yang Tuhan mau dengan pengalaman-pengalaman seperti ini. Katakanlah pandemik ini, ya banyak orang meninggal, lebih dari 6 juta yang sudah kehilangan nyawa. Tapi kita harus bertanya, apa yang Tuhan mau? Kenapa Tuhan ini kenapa begitu banyak yang telah menjadi berkorban dan tidak pernah akan berakhir? Tapi ya mungkin Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita harus kembali kepada Dia. Kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada kehidupan sebagai seorang Kristiani yang baik. Menjiwai seluruh hidup kita dengan nilai-nilai Injil, dengan cinta kasih, peduli, peka terhadap orang-orang yang berkekurangan. Karena dunia mengalami suatu pergeseran nilai yang sangat-sangat dahsyat. Orang tidak peduli terhadap hal rohani. Orang lagi tidak lagi ke gereja dan sebagainya. Lebih fokus dengan pastinya dengan hal-hal duniawi. Betul. Jadi ini mau mengatakan bahwa hidup ini tidak abadi, tidak lestari. Orang harus kembali kepada Tuhan, kepada sumber, kepada tujuan. Betul sekali. Lalu kemudian bahwa semangat dan daya juang apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam bekerja, itu harus totalitas dengan penuh semangat. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat, itu ada suatu kepuasan, ada kebahagiaan. Kita mendedikasikan hidup kita, diri kita untuk suatu pengabdian dan pelayanan. Dan itu akan memberikan suatu efek dan dampak pada orang lain, di mana orang mengalami suatu sukacita. Ketika kita ingin hidup bahagia, maka kita harus melakukan sesuatu yang membuat orang lain bahagia. Betul. Jika tidak, kita hanya berfokus pada diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bahagia. Kita semakin terus mau memenuhi apa yang kita mau, tetapi kebahagiaan itu terus menjauh. Mungkin awal-awal akan terasa enak, namun lama-kelamaan itu pasti akan terasa jenuh, kosong, seperti itu ya Romo. Iya. Wah, luar biasa sih. Jadi itu beberapa pokok pikiran yang bisa kita pelajari, menjadi inspirasi. Karena ya itu meskipun itu pengajaran-pengajaran dia itu sudah dari abad ke pertengahan, tetapi itu selalu relevan, selalu up to date untuk di zaman ini. Betul. Karena kepedulian terhadap orang miskin, kerja keras, semangat, kerendahan hati, itu ya memang keutamaan yang harus kita miliki sebagai seorang Kristiani. Tentunya masih juga bisa diimplementasikan pada kehidupan saat ini ya Romo. Betul. Wah, luar biasa. Iya. Nah, cerita ini benar-benar mengajarkan Felix sekali lagi Romo untuk menjadi pribadi yang sederhana dan tentunya menjadi pribadi yang
bisa mengontrol diri, karena Betul. manusia ya, kita sebagai manusia pastinya ada rasa untuk tidak pernah puas ya Romo ya. Jadi sekali kita dapat misalnya pekerjaan yang bagus, uang yang banyak, pasti kita akan cenderung mencari lagi, sehingga kita seringkali lupa akan di sekitar kita. Kita tuh maunya menyimpan itu untuk diri kita sendiri. Nah di sini kita juga diajarin kembali ya Romo ya untuk selalu peduli dengan orang-orang. Pelayanan juga harus jadi nomor satu ya. Karena itu menjadi bagian dari tanggung jawab dan juga sebuah panggilan ya. Kita diberikan berkat itu harus dibagikan. Tidak boleh disimpan untuk diri sendiri. Dan satu hal lagi yang paling penting tentunya semuanya itu sementara dan akan kembali lagi untuk Tuhan ya Romo. Wah, luar biasa sekali Romo, terima kasih atas kisahnya. Untuk hari ini kita membahas perjalanan hidup dari seorang Santo Vincentius de Paul. Betul sekali. Nah Romo, sebelum Feli menutup sesi pada hari ini, kiranya Romo berkenan untuk memimpin doa. Baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami haturkan terima kasih berlimpah atas perkenan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh dapat mengenal secara lebih dekat, lebih mendalam tentang hidup dan kehidupan, pengajaran, keteladanan dari Santo Vincentius de Paul, di mana dia memiliki suatu kepekaan, kepedulian terhadap orang-orang yang menderita, yang miskin, yang terpinggirkan, dan juga semangat juang dan kerja kerasnya untuk mengatasi segala kemiskinan dan membantu orang-orang keluar dari segala kesulitan mereka. Semoga semangat dan keutamaan dari Santo Vincentius ini menjiwai seluruh karya dan kehidupan kami, sehingga kami semakin peka dan peduli kepada orang-orang yang berkekurangan, dan kami juga memiliki semangat juang yang tinggi untuk bertumbuh dalam keutamaan dan kebajikan Kristiani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Vincentius de Paul, doakanlah kami. Terima kasih Romo atas doa penutupnya, dan sekali lagi Philip mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di Oke Hari ini. Nah, itulah tadi kisah dari Santo Vincentius de Paul. Nantikan video-video kami selanjutnya di acara Oke Hari ini, Orang Kudus Hari ini selanjutnya.